Film ini berjudul Peninsula, saya sendiri udah nonton 4 kali karena filmnya emang bener-bener seru banget. Suatu ketika wabah zombie kembali menyerang Seoul, ibu kota Korea. Hanya dalam kurun waktu 24 jam, kota Seoul dinyatakan hancur. Di sisi lain, orang-orang yang selamat akan dievakuasi ke Jepang. Dalam proses evakuasi tersebut, Jung Seok, aktor utama film ini, mengajak keluarga kakaknya. Singkat cerita, berangkatlah Jung Seok untuk mengungsi ke pelabuhan. Gak disangka di perjalanan, ada sepasang suami istri yang memohon pertolongan. Namun ada luka di leher si bapak itu. Meskipun mengelak luka itu bukan gigitan zombie, Jung Seok yang tak ingin mengambil resiko, ia pun lantas meninggalkannya. Ketika Jung Seok dan keluarganya sudah menaiki kapal, ternyata kapal berputar haluan menuju Hong Kong. Jung Seok selaku kapten di sana pun pergi untuk menanyakannya. Beberapa saat setelah ia pergi, suasana di kabin itu mulai gaduh. Ternyata ada salah seorang yang telah terinfeksi di sana. Dari kejadian itu membuat kakak Jung Seok serta anak kakaknya pun menjadi korban. Gak habis pikir, Jung Seok langsung berusaha sebisa mungkin untuk menyelamatkan kakaknya itu. Namun kakaknya enggan untuk meninggalkan anaknya. Hingga orang-orang yang terinfeksi mulai berubah menjadi zombie dan Jung Seok pun hanya bisa mengikhlaskan kakaknya itu. Singkat cerita, kini Jung Seok hidup di Hong Kong setelah 4 tahun tragedi kelam itu. Ia hidup di sana bersama Chul Min, suami dari mendiang kakaknya. Suatu malam, teman-teman Jung Seok memberitahunya kalau ada penawaran menarik dari bos mereka. Gak pakai lama, Jung Seok langsung menemui bosnya itu. Sesampainya di sana, barulah Jung Seok tahu kalau penawaran itu adalah sebuah misi untuk mengambil truk dan uang di tengah-tengah kota Seoul. Trauma mendalam tragedi 4 tahun silam membuat Jung Seok menolak penawaran itu walaupun diiming-imingi imbalan yang sangat besar. You want us to go back in there? Have you lost your mind? Setelahnya diperlihatkan Chul Min yang sedang berdebat dengan Jung Seok. Jadi Chul Min mengatakan kalau ia harus ikut dalam misi ini. Namun Jung Seok tetap aja ngotot, pokoknya nggak mau ikut. Dengan kedewasaannya, Chul Min pun langsung marah-marah. Karena tak ingin kehilangan saudara satu-satunya, Jung Seok pun memutuskan untuk ikut berlayar. Sebelum kapal berlabuh di pelabuhan Incheon, Korea, Jung Seok, Chul Min, dan 2 orang rekan timnya mulai bersiap. Tak lupa mereka membawa telepon satelit yang akan digunakan untuk memberi kabar saat mereka hendak kembali ke kapal. Di saat sudah sampai di daratan, tanpa pikir panjang mereka langsung naik mobil agar lebih cepat menemukan truknya. Beberapa saat setelahnya, mereka pun checkpoint di lokasi pertama. Namun di lokasi ini, Jung Seok malah mendapati banyak sekali zombie yang terkurung di dalam kaca. Serta truknya juga beda plat nomor. Lalu mereka pun melanjutkan pencariannya lagi hingga checkpoint di lokasi kedua. Di lokasi kedua ini, mereka menemukan truk dan uangnya yang masih benar-benar aman. Dengan tergesa-gesa, mereka pun memastikan untuk kedua kalinya. Ketika Chul Min hendak mengambil alih kemudi truk, ia malah dikejutkan oleh zombie sopirnya yang mendadak bangun. Chul Min yang kaget, ia pun menekan klakson truk itu yang mengakibatkan para zombie-zombie lain berdatangan. Tak habis pikir, mereka yang menyadari hal itu langsung kabur untuk pulang ke pelabuhan Incheon. Di perjalanan pulang, ternyata mereka harus menghadapi resiko-resiko yang di luar dugaan. Yang mana mereka dihujani beberapa kembang api dan membuat laju tim Jung Seok mengalami sebuah kecelakaan.
Kecelakaan itu merenggut nyawa dua rekan Jung Seok yang gak penting di film ini. Sementara Chul Min dan Jung Seok masih selamat namun harus bersembunyi ke dalam bak truk dan bersurvive melawan zombie-zombie yang sangat ganas itu. Hingga amunisi Jung Seok yang habis membuatnya pasrah. Tapi di waktu yang sama, Jung Seok diselamatkan oleh seorang gadis bernama Jun Yi. Beberapa saat setelahnya di lokasi kecelakaan, diperlihatkan beberapa orang mantan militer-militer penyelamat namun jahat yang berjuluk pasukan 631. Di situ mereka menyisir area kecelakaan hingga akhirnya membawa pulang truknya sebagai oleh-oleh. Singkat cerita, sampailah Jung Seok di rumah Jun Yi. Setelah ia siuman dari pingsannya, ia langsung teringat masa lalu kelamnya ketika membiarkan sepasang suami istri yang memohon pertolongan. Jadi ternyata ibunya Jun Yi adalah seorang wanita dari bapak yang lehernya tergigit zombie di awal scene tadi. Kemudian dengan sangat ramahnya, Jung Seok diajak untuk bercerita. Min Jun, ibunya Jun Yi, menceritakan kalau kakeknya Jun Yi udah berusaha sebisa mungkin untuk meminta bantuan lewat sinyal SOS selama 4 tahun ini. Tapi sampai saat ini tidak ada bantuan hingga mereka pun putus asa. Gak lupa Min Jun juga menceritakan tentang pasukan 631. Sementara Jung Seok menceritakan kalau ia dari Hong Kong, datang ke sini demi penawaran menarik dengan imbalan yang sangat besar. Mendengar hal itu, Min Jun menjadi sangat tertarik karena ia juga ingin pindah ke tempat yang lebih baik bagi masa depan kedua putrinya. Nah, dikarenakan Min Jun yang tertarik, mereka pun membangun sebuah rencana untuk mengambil alih truknya yang sekarang ada di markas pasukan 631. Sesampainya para pasukan itu di markas, mereka pun langsung menemukan Chul Min yang dari tadi bersembunyi di dalam bak truk. Tanpa basa-basi, Chul Min pun langsung disiksa, diseret-seret lalu ditelanjangi dan dimasukkan ke dalam bak kontainer bersama orang-orang yang bernasib kelam seperti dirinya. Sementara di tempat lain, diperlihatkan seorang pelayan bernama Kim yang pengen tahu apa isi tas di dalam truknya. Ketika dibuka, Kim pun langsung terkejut melihat uangnya, guys. Lalu dengan polosnya, Kim langsung melaporkan hal itu ke kapten pasukan yang bernama Seo. Ketika Seo mengecek, secara tak sengaja ia menemukan telepon satelit dan terjadilah sebuah penawaran yang membuat Seo tertarik. Hingga ia pun membuat rencana bersama Kim untuk mengalihkan perhatian orang-orang di markas. Sore harinya, ia pun mulai mengeksekusi rencananya dengan mensuplai banyak makanan supaya para pasukan sibuk menyiksa Chul Min dan kawan-kawan sementara ia akan pergi ke pelabuhan Incheon. Di tempat lain, diperlihatkan Jung Seok dan keluarga Jun Yi yang juga sudah mulai bersiap. Di selang waktu persiapan itu, Jung Seok yang merasa sedih, ia pun meminta maaf pada Min Jun pasca dahulu ia menghiraukannya begitu saja. Sebagai sosok ibu yang baik, Min Jun pun memaafkan Jung Seok namun dengan sebuah syarat. Yakni Jung Seok harus berjanji untuk menyelamatkan kedua putrinya apapun yang terjadi. Kemudian mereka berangkat ke markas pasukan 631. Sesampainya di sana, Min Jun dan Jung Seok pun langsung mengecek truknya yang ternyata masih aman. Tapi ketika sedang sibuk mengecek, tiba-tiba saja Kim datang dan bam! Kim pun langsung gelagapan. Kim yang gelagapan itu langsung memberitahu semuanya yang ia tahu, termasuk Chul Min si anjing baru yang sedang disiksa. Min Jun yang tahu kalau itu adalah teman Jung Seok, ia pun langsung menyuruh Jung Seok untuk menyelamatkannya. Beberapa saat setelah Jung Seok pergi, Kapten Seo pun datang dan bam! Min Jun pun langsung menghajarnya sampai pingsan. Di markas pasukan 631 itu, Jung Seok berhasil menyelamatkan Chul Min dengan bom asap yang ia ledakan.
Namun sayangnya si kakek ipar yang super nyentrik ini harus wafat ketika berusaha kabur dengan Jung Seok. Sedih, duka, dan perasaan iba yang Jung Seok alami saat ini membuatnya langsung kabur dengan Min Jun yang menyebol tembok markas menggunakan truknya. Setelah semua kekacauan yang terjadi, Kapten Seo yang baru siuman dari pingsannya ia pun langsung menembak mati Kim karena kesal. Sementara Sersan Huang, si sersan pasukan 631 yang paling kejam, ia pun tak membiarkan Jung Seok pergi begitu saja. Berkat pasukannya yang super dan lampu sorot pasar malam yang entah dapatnya dari mana, pasukan 631 pun berhasil membuat Jung Seok dan Jun Yi harus saling berkombo untuk tetap bertahan, guys. Lalu ketika melintas melewati sebuah jembatan, Jung Seok teringat dengan para zombie yang terkurung dalam kaca. Ia pun gak pakai mikir langsung menembaki kaca itu hingga pecah. Akibatnya zombie-zombie yang keluar itu pun langsung membuat mobil Sersan Huang langsung kandas. Setelah kejadian itu diperlihatkan Jung Seok dan keluarga Jun Yi yang mulai memasuki area pelabuhan Incheon. Namun secara tiba-tiba mobil Jun Yi langsung ditabrak oleh mobilnya Kapten Seo. Di situ sempat terjadilah aksi baku tembak hingga mengakibatkan paha Min Jun terluka. Sementara kakek Jun Yi harus tewas. Seo yang berhasil mengambil alih truknya ia pun membawanya sampai tujuan. Namun entah karma atau apa, setelah orang-orang kapal mengetahui Seo bukanlah orang yang diutus, Seo pun langsung di-end. Sebelum meregang nyawa Seo yang merasa dibodohi, ia pun memundurkan truknya hingga menimbulkan suara dentuman. Suara dentuman itu membuat kawanan zombie-zombie lain berdatangan dan orang-orang di kapal pun tak bisa diselamatkan lagi. Di pelabuhan itu diperlihatkan Jung Seok dan keluarga Jun Yi yang sangat bersedih. Di tengah-tengah kesedihan yang mereka alami, tiba-tiba saja datang sebuah helikopter dari para militer-militer yang mendengar sinyal SOS mereka. Dengan sigap, mereka tidak menyia-nyiakan bantuan itu. Jung Seok yang terikat janji dengan Min Jun, ia pun langsung berlari sambil menggendong adik kecil untuk menyelamatkannya. Dan di akhir film, Jung Seok juga menyelamatkan Min Jun karena dirinya teringat dengan nasihat Chol Min yang berpesan untuk tetap berusaha selagi bisa. Wih, mantap ya kan? Dari film Peninsula ini kita bisa mendapatkan pelajaran berharga, yakni tetaplah yakin dan percaya kalau usaha yang kita lakukan sedikit apapun, sekecil apapun, yakinlah hal itu akan membuat perubahan yang besar walaupun mungkin hasilnya tidak instan. Terima kasih sudah menonton videoku, mohon maaf bila banyak kekurangan. Bila kamu ingin membantu channel ini caranya gampang, tinggal subscribe aja. Terima kasih dan see you di next video. 살고 싶으면 타요.